Pertanyaannya, siapa yang akan membebaskan Palestina? Sedangkan Mahfud Abbas saja di sana tunduk-tunduk, tenang-tenang, senyum-senyum, masih terima duit. Dia nggak berjuang, dia diam-diam aja, tenang. Terus the Arab Nation, negara-negara Arab yang kaya-kaya ini, mana ada suara? Kok mereka nggak bilang free Palestine? Nggak ada yang bilang free Palestine. Nah, student-student ini teriak-teriak free Palestine. Terus yang mau free Palestine itu siapa? Kamu mendukung siapa? Siapa yang mau sukarela sekarang membebaskan Palestina dari kekejaman Israel katanya? Nggak ada, semua Islamic nation deh, semua negara-negara Islam termasuk Indonesia ngomong-ngomong doang, bilang nggak fair. Ini kenapa? Nah, waktu Rusia masuk di Ukraine kok nggak ada yang bilang free Ukraine or free Ukraine to the sea whatever. Kok nggak ada yang ngomong? Padahal Rusia itu nggak ada B atau menyerang Ukraina, semua sekolahan dibom, perumahan dibom, korbannya banyak sekali, sampai sekarang juga udah hampir 2 tahun masih ngebom. Kok nggak ada yang bilang? Kok nggak ada yang banyak ngomong orang-orang di dunia ini? Ya kan? Betapa apa urusan teroris toh teroris menyerang Israel kok orang banyak bacotnya. Ini bottom line again. Bottom line ini negara-negara di Eropa, negara Amerika ini udah mulai sadar, udah mau buka mata. Ini semua ini gara-gara ideologinya Islam. Ideologis. Dulu ya. Ini ada Tanya Galarua, lalu aku mah tes suara dulu dan tersign on terus ya. Asli Pastor. Oke. Nah, pakai internet yang lain. Kalau yang satunya lagi suka sign out. Ya sudah, Tanya Galarua, silakan. Oke, shalom semuanya, shalom Bapak. Oke, tes. Oke, kalau dari Tanya sendiri, mungkin pertanyaan Tanya ditunjukkan kepada Pak Teddy, Pak Robert, sama siapa lagi yang tinggal di Amerika. Tadi kan kita udah melihat ya bagaimana Profesor Harvard ya, gelar-gelar sekelas Profesor Cendekiawan di Harvard University kok bisa seperti itu. Jadi kalau misalkan Tanya bisa bilang ya Amerika tuh terkenal lah dengan kalau kita bilang kulit putih, terus ajaran Bible, ajaran kasih, freedom. Jadi saya ingat betul kalau dulu pada saat saya kuliah ya bukan kuliah, pada saat SMA tanya-tanya bangsa mana yang paling Kristennya paling banyak, ininya paling banyak. Amerika salah satunya ya, kita bisa boleh sebut Amerika salah satunya lah penganut Kristen terbesar ya. Tetapi ketika saya ngelihat video berita yang terjadi perang Hamas Israel ini, kok Profesor Amerika di Harvard nggak ada hanya di Harvard, Penn Univ, MIT University, kok malah gini loh, kok kulit putih Amerika malah mendukung genocide orang Yahudi, ya. Jadi yang Profesor McGill itu kan dia bilang kayak gini, kami patuh pada laws, ya kan? Dia bilang saya tahu ini nomor sekian 117 ini kami patuh, ya. Tapi ketika ditanya sama orang, kamu aware gak berdasarkan data ada 4,5 triliun donasi from Qatar, ya. Kalian tahu bahwa Qatar adalah pendukung Palestina, ya kan? Dan kok bisa Anda terima itu? Tetapi dia menjawab apa tadi? Kan dia bilang, oh enggak, I will take a look, ya kan? Dia hanya beralasan terus. Tapi setahu saya itu donasi dari alumni, ya. Sedangkan data udah menunjukkan. Jadi saya pikir kok bisa-bisanya ya orang Amerika yang kita tahu notabene gitu ya, freedom law-nya kita tahu bagus, bisa mendukung genocide untuk orang-orang Yahudi dan mahasiswanya menjadi beringas ya, menjadi kita bisa lihat iya. Beringas itu memang. Iya, beringas. Ngeri. Ngeri. Itu kemarin ya, coba tadi ya, sampai dorong sampai ada yang dipukul ya. Kemarin itu ya, ada yang dipukul kan? Iya. Terus jahat.
jahat sekali. Bahkan saya lihat ada satu video itu ada kayaknya udah cukup tua nenek-nenek, tapi dia bilang Palestina dan ini saya tahu dia orang Amerika gitu loh. Jadi ketika ditanya berarti kamu mendukung ya orang terbunuhnya orang Yahudi kalau kami Free Palestine. Pokoknya saya tidak mendukung kekerasan dalam tindakan apapun. Jawabannya seperti itu. Saya jadi kaget gitu. Sebesar Amerika kok bisa-bisanya seperti itu ya, maksudnya jadi beringas, dan itu kan sudah merusak manis mahasiswa. Kan nggak boleh kamu menerima rasisme gitu loh, nggak boleh demo rasisme seperti itu, tetapi kok malah pemimpin-pemimpinnya di balik semua itu malah mendukung, bahwa benar mereka malah membenci orang Yahudi gitu loh. Saya kaget, yang notabene kita tahu orang ya ajaran Freedom Bible ada kasih di situ. Itu sih teman-teman semua, jadi beringas banget, luar biasa, dan kita menjadi semakin jadi mengerti ya bahwa mereka memang menyusupnya itu dengan cara seperti itu, sampai sekelas cendekiawan, sekelas ahli Taurat aja bisa dibeli dengan uang seharga 4,5 triliun gitu loh. Ngeri banget. Jadi untungnya, Tapi bagusnya 4,5 triliun itu banyak loh. iya, Pak Sopo, itu banyak loh. Banyak. Itu bisa segoyah itu orang kena gila, triliun. itu banyak banget. Ya. Itu bisa beli Kalau mansion di Amerika, 2 Pak Sopo. miliar, 3 miliar mah enteng ya. Saya bilang 4,5 triliun itu, aduh, siapa yang tidak goyang ya? Iya, hanya untuk ya itu mendukung antisemitisme. Iya. Gitu. Iya. 4,5 triliun. Jadi iya, 4,5 triliun. Ya, maklum lah kalau goyang itu maklum, saya kira itu nggak bisa maido, nggak bisa. Itu 4,5 triliun. Kita sendiri dikasih segitu saja, jangankan 4,5 triliun ya. 1-2 miliar mah kita bisa ngece ya, tapi kalau udah bilang 1 triliun, 100 miliar, mungkin hati udah ada bergetar kali ya. Iya, tapi akhirnya kan mendapatkan apa yang di ini kan, Pak Surpol akhirnya. Tapi ya semoga, saya harap benar yang Pak Surpol bilang bahwa Saya harap Amerika di penjara ini orang ini. Iya, mencecar terus. Saya berharap ini wartawan cukup jamnya cukup ya, cecar sampai habis. Iya, karena benar-benar data shows itu dari Qatar gitu. Udah masalah nyawa loh ini loh. Iya, menyawa orang. Nyawa ribuan orang. Iya, gila sih. Itu aja sih, bahwa di sini kita jadi makin tahu ya teman-teman, makin benar-benar clear gitu loh. Itu ya, aja itu dulu ya, orang ada harganya, semua orang ada harganya. Harganya ya. Semua, iya betul, bisa dibeli dengan uang. Iya. Betul. Semua itu aja dulu dari saya. Hati-hati. Saya bisa ribut nggak Pak Andi ya. Iya. Ya, coba saya ribut ya. Ini kan semua based on donation kan, 300 juta, $300 million donation dari Qatar. Ini kan duit. Jadi kalau mereka nggak membela ini, terus duit kan kurang 300 M kemasuk. Jadi ya ini bottom line is duit, itu aja. Nggak ada urusan apa lagi itu kan. Satu. Terus ada lagi dulu pernah orang protes banyak ya, orang di Hollywood ya. Kenapa orang hitam kok kok diskriminasi di Hollywood yang isinya kebanyakan orang Yahudi sama orang putih. Terus ya salah satu orang terkenal ya, Bill Cosby, bilang ini Hollywood ini owned by, siapa miliknya Hollywood ini? Jadi kalau yang milik Hollywood ini milik orang Jewish, orang putih ya, terus kita orang hitam mau ngomong apa? Kamu mau protes apa? Jadi semua ini ya who own, owned by who. Jadi siapa yang memiliki? Jadi ini bottom line ini. Tapi yang Penn State punya presiden, dia udah kelalapan, dia udah resign. Sekarang yang masih bertahan ini si Harvard ini, yang si hitam ini, dia mau pertahankan. Jadi ya semua mereka bilang ini free Palestine katanya, free Palestine. Terus pertanyaannya, siapa yang akan membebaskan Palestina? Sedangkan Mahfud Abbas saja di sana todok-todok, tenang-tenang, senyum-senyum, masih terima duit. Dia nggak berjuang, dia diam-diam aja, tenang. Terus the Arab nation, negara-negara Arab yang kaya-kaya ini, mana ada suara? Kok mereka nggak bilang free Palestine? Nggak ada yang bilang free Palestine. Nah, student-student ini teriak-teriak free Palestine. Terus yang mau free Palestine itu siapa? Kamu harus
kamu mendukung siapa? Siapa yang mau sukarela sekarang membebaskan Palestina dari kekejaman Israel katanya? Nggak ada, semua Islamic nation deh, semua negara-negara Islam termasuk Indonesia ngomong-ngomong doang, nggak actionnya nggak ada. Kamu kirim tentara kayak apa kayak nggak ada, ya kan? Iran, apalagi Iran udah angkat tangan kan? Dikiranya Iran mau ikut, jadi terus habis itu ini apa kapal induk Amerika langsung hantam Iran. Tapi nyatanya Iran takut, angkat tangan dia bilang we don't wanna get involved. Terus kamu teriak-teriak di kampus-kampus ini nutupin jalanan free Palestine. Siapa yang mau free Palestine? Ya kan? Ya, konsekuensinya apa? Ya ini semua semua perusahaan-perusahaan gede ini cuman dia koleksi database saja. Muka-muka orang yang protes-protes ini kebanyakan yang keturunan Arab, kebanyakan yang Islam ini muka-mukanya ini di database saja. Mereka nggak bakalan dapat kerjaan setelah lulus sekolah. Ya kan? Ya freedom of speech, fine, freedom of speech. Tapi, konsekuensinya kamu harus bayar juga kan. Nah, sekarang ini yang saya bilang nggak fair ini kenapa? Nah, waktu Rusia masuk di Ukraine kok nggak ada yang bilang free Ukraine or free Ukraine to the sea whatever. Kok nggak ada yang ngomong? Padahal Rusia itu nggak ada beda atau menyerang Ukraina. Semua sekolahan dibom, perumahan dibom, korbannya banyak sekali. Sampai sekarang juga udah hampir 2 tahun masih ngebom. Kok nggak ada yang bilang, nggak ada yang banyak ngomong orang-orang di dunia ini, ya kan? Tetap apa urusan teroris toh teroris menyerang Israel kok orang banyak bacotnya. Ini bottom line again. Bottom line ini negara-negara di Eropa, negara Amerika ini udah mulai sadar, udah mau buka mata. Ini semua ini gara-gara ideologinya Islam, ideologinya menghancur menjajah. Itu sifat mereka. Itu DNA mereka. Nah itu cuman ya di Amerika biarin aja freedom of speech. Tapi ya ketahuan sekarang ada duit masuk, ya kan, ke universitas ini di Qatar. Ya everything is money talk, ya kan. Nah sekarang di Indonesia, kenapa kok even Jokowi aja diatur sama MUI? Karena MUI duitnya banyak. Kenapa sih Maruf Amin ngomong aja? Presiden Jokowi langsung angguk-angguk, nggak berani bantah. Ya. Ayo kenapa? Ya karena duit. Bottom line is money talks. Ya itu ada di Pak Paul masukan Akuma lanjut Akuma mana Akuma? Deswa. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,